Ciburu ini sudah kami keliling misalkan ada sekian meter yang rusak ini di sini daerah ini nanti kami foto. Itu Termasuk pengajuan baru untuk pintu air baru nggak? Bisa? Kalau pengajuan pintu air baru bukan wewenang kami. Bukan ya? Bukan. Hanya memeriksa dari bangunan yang sudah ada. Ya. Termasuk ini aja yang dekat-dekat. Ini untuk UPT pengairan tidak digunakan. Ini udah ada anggaran berapa? 280 sekian juta lah. Provinsi nanti kita lihat ke sana. Kalau untuk makanya kan saya kemarin sempat nanya untuk yang pengelola di sini. Ya. Yang pengelola di sini kan dari balai bilangnya dari balai juga ada, tapi nggak ada maksudnya perwakilan yang betul-betul untuk mengelola di sini gitu kan. Ada nggak dari BBWS Pak orang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di sini setahu saya maaf hanya ada forum kami. Forum yang katakan ya bisa menerangkan dari yang diketahui oleh forum itu sendiri, juga bisa menunjukkan titik-titik mana yang belum dikerjakan dan titik-titik mana yang sudah dikerjakan. Hanya itu. Ya, barangkali Bapak bisa ngerekomendasikan BBWS bisa nggak nempati 3 pintu, 2 pintu, terus kerja kayak Babalugaya gitu. Nah, gitu. Iya bisa Pak. Nah itu makanya sebenarnya kan soalnya yang jadi masalah itu bukan cuma satu dinas yang mengelola ini. betul. Tiga saja kan. Ada PSDA, ada PUPR, PUPR kan, tata kota itu kan, tata BBWS, tiga instansi. itu ya. Pariwisata juga masih masuk kan. Pariwisata masuk itu nanti setelah beres. beres, terus perhubungan juga Pak, Ada. angkutan air juga. Iya. Jadi banyak. Jadi kalau saya tahu waktu rapat-rapat sama Pak Agus yang kita undang itu Pol PP ya, terus perhubungan, terus pariwisata, kalau PUPR, PSDA provinsi, itu yang kita undang Pak, Hari itu. yang kita undang. Jadi kalau poin ininya sebenarnya kan kalau BBWS kan memang khusus ngatur untuk irigasi lah. Iya, betul. Di sini gimana untuk suplai airnya ke sebenarnya itu kalau sebenarnya balai sih harusnya ada petugas OP-nya. Cuman saya bingungnya kok katanya ngelola ini tapi kok nggak ada tugasnya gitu. Di sini belum terbentuk. Terus terang aja belum terbentuk. Kepengurusan yang disahkan oleh provinsi, terutama oleh balai itu tadi, BBWS dan PSDA, bahwa bisa nyuruh orang tersebut. Ya, dengan kekuatan pengerjaan misalkan sekeliling situ Ciburu dulu. Kami hanya relawan yang peduli terhadap situ dan sudah mulai action dari 2013 karena terbengkalai ini dulu terbengkalai lah katakan. Makanya kami bersihkan dan lain sebagainya sehingga datanglah pembangunan TPT di sini dibuatkan lah dari relokasi ya, bukan relokasi namanya apa itu untuk pembangunan yang baru itu apa namanya? Revitalisasi. Bukan, kalau rapid yang sekarang. Yang sekarang, yang dulu. Sebelum revitalisasi. Dulu teh TPT dan normalisasi. Normalisasi. Karena ada beko-beko ke sini Pak. Ada dulu. Memang dari BBWS dulu saja. Betul, itu pertama. Nah, itu terjadi pada tahun 82. Itu terjadi pada 82 pengerukan waktu kering itu. Ciburu kering, kering. Nah, dari pengerukan tersebut sehingga Ciburu itu didapatkan denahnya sebanyak 42 hektar itu tadi dengan rendemen air 11, sekian hektar. Nah, ternyata dari beberapa tahun kemari itu dibuatkan oleh masyarakat, jalan-jalan dibuat enak. Bukan enak untuk ini ya, untuk kelancaran memperindah daripada situ. Malah dibuatlah bantaran-bantaran untuk mendirikan rumah-rumah umum. Nantilah kita lihat ke sana lah biar lebih abdolnya ya. Jadi jangan sampai ada sudon ya, jangan. Cuma waktu Pak Ridwan Kamil berkunjung kemari, Pak Agus, kalau untuk sarana peribadatan dan pendidikan, insya Allah itu tidak akan terganggu. Itu akan kami mintakan diperkuat oleh bahasa daripada Bupati Pak Ubara. Nah, terus kalau kami forum buat ini yang dulu dapat surat dari BBWS seperti apa, buatkan saja untuk penunjang ekowisata. Karena kita di sini forum itu berpeduli kepada lingkungan dan di sana akan ada kegiatan yang menghasilkan upah pungut.
Seperti kami nanti mengumpulkan sampah dan lain sebagainya. Dibuat apa ekobrik, dibuat apalah nanti sampahnya kan itu akan menghasilkan upah pungut kan, ada UP-nya nanti. Nah itu 2 ya. Dan ketiganya kami memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan adanya revitalisasi sebagaimana yang kami konsep awal. Ternyata kami tidak dilibatkan dalam revitalisasi. Tidak dilibatkan Pak Samsul. Entah judulnya apa saya tidak tahu. Yang jelas saya ambil kesimpulan, oke lah, karena terlalu banyak pemain, saya lebih baik berdiam diri sambil berpikir bagaimana menaikkan derajat ekonomi masyarakat pasca Covid ini. Dibuatlah oleh kami warung. Ini warung masyarakat loh. Saya hanya membuatkan begini loh bentuknya. Jadi bukan menghadap ke jalan, tapi menghadap ke danau. Sebagai wisata penunjang gitu loh. Ini tuh yang warung-warung itu yang dari depan itu. Bukan. Beda lagi. Kalau warung yang dari depan, saya tidak ada urusan karena itu sudah dihandle oleh yang namanya Pok Darwis. Dan sejauh mana Pok Darwis kinerjanya dalam hal ini saya tidak tahu. Tidak tahu saya, tidak tahu. Ya nggak mau lah kalau saya bicara. Sadar wisata. Sadar wisata. Nah, dikira yang depannya ke sini bukan. Oh, bukan. Oh, beda lagi ini mau khusus untuk kami penunjang ekowisata. Forum ini khusus. Nah, yang di depan itu kemana itu larinya warung-warungnya? Konon katanya itu sudah terdata. Itu warung akan diperuntukkan juga dari pembangunan revitalisasi sekarang. Karena begini Pak Samsul ya, supaya kita tidak salah kaprah. Awalnya dengan adanya revitalisasi kami memintakan floating market kepada gubernur. Iya betul. Tapi konsep awal kami itu seolah-olah tidak diindahkan. Ternyata banyak sekali perubahan dan sebagainya. Dari 60 pun kemana duitnya sekarang tinggal 30 sekian kan. Saya bingung lah urusan duit mah, bicara dengan duit itu urusan negara lah, bodo amat lah. Yang penting revitalisasi itu terjadi sebagaimana yang kami mintakan. Satu. Keduanya, mengenai warung dan lain sebagainya, konon katanya akan dibuatkan aula dan warung ada pada aula tersebut. Seperti itu. Jadi katakan di mana? Oh iya, seperti di terminal. Dalam terminal kan ada warung di sekat-sekat gitu loh. Kayak gitu mungkin ya. Kayak kios-kios gitu. Nah, kalau kami di sini mah normal perorangan kan kelihatan gitu. Ada meja makannya di depan. Seperti itulah kurang lebihnya, kayaknya seperti itu. Kenapa saya tidak bisa memberikan keterangan yang pasti? Ya, ini poin yang sangat penting menurut saya karena saya tidak diajak oleh mereka. Tidak diajak. Entah gimana sih. Padahal seorang, maaf saya bukan benci kepada Kang Ridwan kan Kamil itu tahu sebetulnya tahu waktu konsep awal kami itu tahu. Waktu itu kepala dinasnya Pak Apit yang dipindahkan ke Cirebon. Itu baru di Ahok PSDA. Itu udah tahu persis itu dari konsep awal. Tapi ya ternyata ada kepentingan apa kali ya, bodo amat lah. Yang jelas kalaupun misalkan mengatakan provinsi bahwa ada orang PSDA, orang BBWS di sini, nggak ada. Setahu saya orang PSDA, BBWS menyangkut ke Pemda Bandung Barat. Nah, sedangkan setahu kami Ciburu itu tidak masuk ke Bandung Barat, Pak. Itu aset provinsi. Aset provinsi. BBWS sekarang itu kewenangannya di BBWS. Kewenangannya, dan itu kalau bicara tentang Ciburu menyangkut 3 instansi itu tadi. Gitu? 1 Balai Pengairan, 2 PUPR, gitu. Dan 3 itu satu lagi PUPR, BBWS, PSDA. 3 itu. 3 instansi, 3 kadis sebetulnya menyangkut tentang revitalisasi Ciburu itu. Itu. Nah, adapun tadi yang saya katakan dari awal bahwa normalisasi itu terjadi pada tahun 89, 87, 89. Itu sudah ada pembentengan, tapi belum keseluruhan, Pak. Belum keseluruhan, masih ada. Nanti kita jalan habis ngopi lah kita jalan. Masih ada yang belum. Nah, hal itu. Nah, belakang sekolah nih belum. Belakang sekolah. Belum. Nanti kita lihat dulu lah ke sana, kita putar ke situ 2 ya. Nanti kita turun ke situ 2. Bisa biar tahu secara fisik ya, kemudian nanti
untuk mengetahui tentang sedimen yang harus diangkat itu, waduh banyak sekali. Itu ketinggian sedimen sampai 2,5 meter. Berapa juta ton itu harus dibuang. Dari apa itu? Penghasilan yang dihasilkan dari pendangkalan situ dua. Kenapa? Karena ada industri sebelah sananya. Industri ini menghasilkan tanah. Tanah terbawa tergerus oleh air. Gitu? Batu-batuan tergerus oleh air. Ya akhirnya dangkal. Yang asalnya dalam sekarang tinggal segini. Ya, enggak segini juga. Bahkan ada yang sudah dibuatkan sawah, ladang, dan lain sebagainya. Mau indah bagaimana sih itu Cibulu kalau tidak ditangani secara pasti? Itu sebanyak pembiaran ya. Iya, seperti pembiaran. Di rata. Betul. Tapi kan ada yang pro kontra, ada yang senang, ada tidak senang. Itu tadi dia. Betul. Kalau bicara tentang senang dan tidak senang, mungkin dalam hal ini manusiawi, Pak, ya. Yang jelas, saya selalu mengedukasi dengan adanya forum ini untuk mengajak berpeduli kepada lingkungan, ya, betul. Agar lingkungan di mana kita tinggal itu nyaman, enak dipandang mata, gitu? Tidak semrawut seperti yang sudah ya. terjadi. Saya kira pemerintah bijak dalam hal ini loh. Bijaknya apa? Kalau dibuatkan oleh masyarakat yang tidak merusak kepada pandangan mata, saya kira you welcome pemerintah, benar nggak? Tapi kalau misalkan dibentuknya seperti kumuh lah, taruh seperti Jakarta kumuh sama Anies Baswedan dibabat semua, wajar menurut saya, ya kan? Karena tidak ada nilai lebih untuk Cibulu kan seperti ini, seperti itulah kalau menurut saya ya. Nah, terus apalagi Pak Samsul yang diperlukan apalagi? Kalau sebenarnya ini fokusnya kan ke fisik gitu Pak. Fisik ya. Makanya kami itu rencananya mau nanti kami rencananya mau keliling Pak. Jadi kami foto, kami keliling nanti kondisi bangunannya kan sampai ujung lah. Ujung lah semua sama bangunannya yang teridentifikasi apa saja. Bangunan tingkat berapa, ini berapa. Kalau bangunan di pinggir situ itu tidak ada bangunan pemerintah. Itu bangunan swasta semua. Swasta semua ya. Yang kadang-kala yang tadi saya katakan ada yang sudah punya surat, ada yang disurati dan ada yang tidak disurati. Kalau di Sempadan Ciburu ya. Sempadan Ciburu, Pak. Kok bisa ya? Ya itu dia makanya. Kopi dulu. Iya, Pak. Kok bisa ya Sempadan jadi ya, suratnya? Ada suratnya. Saya bingung kalau bicara tentang Ciburu. Kenapa? Saya orang Ciburu dan mungkin mereka pun yang merasa itu orang Ciburu ya. Yang merasa bisa membuat surat dan lain-lain. Tapi kita kan tahu aturan, Pak. Bisa terjadinya surat kalau tidak ada oknum di dalam. Betul tidak? Ini hemat saya loh, relatif ya. Mungkin ada oknum. Mudah-mudahan saya tidak tersebut dari oknum itulah, mudah-mudahan. Saya akan pertanggungjawabkan itulah. Insya Allah saya tidak pernah, saya hanya memelihara, ikut menyemarakkan dengan adanya destinasi wisata penunjang untuk depan, dibuatlah seperti ini dan saung semua tertata dan ukurannya sama. Seperti itu. Ya, tertibnya. Kita tertibkan lah sedikit demi sedikit. Bukan mau menguasai, mau membuat indah sehingga didapatkan ada pendapatan asli daerah PAD. Bahkan saya tantang kepada Pemda, yuk minta berapa, provinsi minta berapa, ayo. Tapi saya minta ini ada tiket dan ada asuransi agar pengunjung nyaman, penghuni pun berjualan bisa lebih enjoy lagi gitu loh, dengan penyemarataan harga dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi suatu waktu, bahkan ada di YouTube, Ciburu itu menjadikan destinasi wisata lotek termahal di dunia. Ya, betul. Kita ngomong eta. Kurang ajar kan? Makanya saya tidak terima itu. Mungkin itu oknum. Tapi apa boleh buat? Karena itu menyangkut tentang Ciburu kan? Nah, caranya bagaimana? Ya kita ratakan lah. Kita meratakan harga. Pengunjung kan Pak tidak punya uang semua Pak. Siapa dulu merasakan kalau main-main itu paling kuat bau yang 10-20 ribu. Ketika makan lotek berdua 50 ribu. Kita mau jual motor atau SIM KTP. Tapi kalau ikannya susah dipancing itu memang benar Pak?
Kalau ikannya susah dipancing itu sudah ada anekdot baru Pak ya. Pak Ridwan Kamil waktu kesini, insya Allah aja nanti Ciburuy lauknya gampang dipancing. Nah ini saya masih tunggu nih lanjutan dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Dari bahasa Pak Ridwan Kamil bahwa Ciburuy lauknya gampang dipancing, merubah daripada sair lagu. Kan dari dulu lebih ya, terkenalnya itu Pak. Iya. Itu Ciburuy itu Laukna hese dipancing. Sekarang kita logika saja, kalau hese dipancing tetap nungara rusup jeung anu ngarara crik kita unggal poe. Iya. Berarti babari menurut teman gitu ge. Dalam mun hese mah moal kecerikan. Mungkin zaman moyangnya Pak, dulu mungkin. Ya bisa jadi sih ya. Cuman menurut saya mah itu mah hanya melengkapi dari sair lagu supaya enak gitu loh. Enak dan itu menarik. Murwakanti lah seperti itulah. Saya kira ya siapa deh Benny Dolo kalau tidak salah yang penciptanya itu orang Bandung juga sih. Bubui Bulan itu. Ya memang waktu kesini Pak Ridwan Kamil udah bicara bahkan laut itu akan gampang dipancing. Aduh alhamdulillah tuh Pak Bupati, Pak Gubernur kalau begitu mah. Ya itu simbol aja simbol. Tidak ada Pak. Bahkan bangunan yang dibuatkan UPTD untuk pengairan pun UPTD masih bercokol di depan. Itu provinsi loh UPTD, provinsi itu pengairan. Masih bercokol di depan, tidak mau pindah pada ruangannya ini, kantornya. Makanya expose saja ini sekali. Ada apa ini kira? Kalau tidak mau kasihin ke saya mau buat sekretariat. Saya untuk pengelolaan Ciburuy lebih enak kan. Atas nama forum lah gitu istilahnya. Karena forum bagaimanapun juga tinggal penunjukan kan. Betul udah jadi. Hari akang tinggal ngesian. Oh, saya lihat nanti Pak. Iya, foto aja. Bangunan UPTD pengairan dari dana provinsi sebanyak 200 sekian puluh juta itu tidak digunakan dengan baik. Bukan mangkrak, tidak digunakan dengan baik. Ya mungkin UPTD mau pindah ke sini dengan 1001 alasan mungkin ya. UPT-nya mungkin. Nah, apalah saya juga kurang tahu lah, yang jelas itu terbengkalainya bukan terbengkalai, tidak disentuhnya setelah dibangun ya. Setelah resmi dibangun kurang lebih itu sampai 5-6 tahun gitu. Lebih mah. Iya, nanti dilihat. Mau makan dulu nggak? Nggak usah. Asli. Ke lapangan dulu. Mau ke lapangan dulu. Mari atuh ngomong siap, silakan diminum dulu kopinya. Sesanya ada yang kerja juga di sini. Kita ganti-ganti aja lah. Nah, nanti Bapak bisa melengkapi setelah dilihat di sini untuk ke desa dengan revitalisasi. Yes. Nanti kan langsung ke sana juga ke desa. Ya.